Halo semuanya, jadi di sini aku mau jelasin tentang beberapa teori belajar. Sebelum ngejelasin tentang teori belajar, aku bakalan jelasin tentang pengertian belajar terlebih dahulu. Nah, belajar itu yang berarti proses perubahan perilaku atau pengetahuannya relatif permanen sebagai hasil pengalaman dan hasil interaksi dari lingkungan. Nah, belajar itu juga melibatkan proses menerima, mengolah, dan menyimpan informasi. Nah, belajar itu punya tujuan juga teman-teman. Nah, tujuannya meningkatkan pemahaman, membantu kita problem solving, dan juga mengubah perilaku kita ke arah yang positif. Nah, sekarang kita udah jelasin ke teori belajar nih. Nah, aku jelasin ke teori belajar yang pertama, teori behaviorisme. Nah, teori behaviorisme ini dikemukakan oleh Pavlov, Thorndike, dan Skinner. Nah, teori ini nganggap bahwa belajar itu sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati dari hubungan stimulus dan respon. Maksudnya, belajar itu efektif ketika kita mendapatkan reward atau punishment. Nah, contohnya nih, kita belajar dapat nilai bagus, kita dapat hadiah. Contohnya kayak gitu. Nah, teori belajar yang kedua yaitu ada teori belajar sosial. Nah, teori belajar sosial ini ngejelasin bahwa belajar itu dari pengamatan dari orang lain. Contoh, kita niru dari idolanya kita. Kayak gitu, teman-teman. Nah, teori yang ketiga yaitu ada teori humanisme. Teori humanisme ini ngejelasin bahwa belajar itu bantu individu supaya mencapai aktualisasinya diri. Nah, tokoh ini yang mengemukakan dari Maslow dan Rogers. Nah, contoh-contohnya ini ketika guru menghargai pendapat siswa. Maksudnya apa? Supaya humanisme supaya muridnya itu lebih mendapatkan lingkungan yang suportif, yaitu merasa aman saat belajar kayak gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, saya mau menjelaskan teori kognitif dan lain-lainnya. Teori kognitif memandang belajar sebagai proses mental dalam memahami dan mengkoordinasi informasi. Tokohnya adalah Piaget dan Ausubel. Contohnya seperti penerapan adalah menghubungkan materi lama dengan materi baru atau menggunakan mind mapping. Seterusnya adalah teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah menyatakan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh individu melalui pengalaman. Peserta didik bersifat aktif, bukan pasif. Pendekatan konstruktif contohnya diskusi, eksperimen, dan problem based learning. Terusnya penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari itu ya, semua teori belajar ini saling melengkapi. Behaviorisme terlihat dari reward, kognitif dari strategi belajar, sosial dari meniru orang lain, dan humanistik dari lingkungan belajar yang nyaman. Seterusnya kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya, belajar adalah proses yang kompleks karena melibatkan aspek perilaku, kognitif, sosial, dan emosional. Tidak ada satu teori yang paling benar, tetapi semuanya saling melengkapi. Sekian, terima kasih dari kami. Terima kasih semuanya.